Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap menghadapi siapa saja yang menjadi lawannya saat Pilgub mendatang. Namun Ahok mengingatkan setiap bakal calon untuk tidak melakukan fitnah untuk meraih dukungan warga. Kalau mau lawan saya, kan Pak Yusuf kan orang hukum, pakai hukum lah, nggak usah pakai isu, membangkitkan opini atau fitnah. Saya mau menggusur makam Habib. Jadi itu hati-hati, nggak boleh fitnah seperti itu, kasihan. Kasihan rakyat yang berpikiran. Makanya lama-lama orang bisa ribut gara-gara ada bekas pejabat, ketua umum partai bulan bintang lagi. Yang dulu kampanye pengen mengganti sila pertama Pancasila. Jadi tolong menangkan itu gitu loh. Jangan pakai fitnah, bilang mau gusur makam, itu bahaya. Dia Pak Yusuf itu sayang, profesor kayak begitu sayang gitu. Dari Jakarta, Tari Sirziman, Arif Firmansyah, Metro TV. Teman-teman Ahok mengaku yakin mampu mengumpulkan 1 juta KTP demi mengusung Ahok maju sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah KTP warga DKI yang diterima relawan teman Ahok. Berdasarkan data dari situs teman Ahok pada pagi tadi, jumlah KTP untuk Ahok telah terkumpul sekitar 304.000 lebih KTP dengan jumlah per hari sekitar 24.000 KTP yang diterima. Relawan yakin dapat meraih dukungan besar dari warga Jakarta hingga mencapai 1 juta KTP yang nantinya akan diserahkan ke KPUD Jakarta sebagai syarat pencalonan Gubernur DKI dari jalur independen. KPUD telah menetapkan syarat minimum pencalonan jalur independen sebanyak 532.000 KTP. Relawan teman Ahok yakin dapat mencapai target tersebut hingga bulan Mei mendatang. Relawan teman Ahok yakin mampu meraih 1 juta KTP untuk pencalonan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Teman Ahok akan menambah jumlah gerai di mal untuk menggencarkan pengumpulan KTP. Inisiator teman Ahok, Singgih Widyastono, yakin 1 juta KTP untuk mendukung Ahok dapat tercapai pada bulan Juni mendatang. Hingga Minggu sore, teman Ahok sudah mengumpulkan lebih dari 300.000 KTP dukungan. Penggalangan dukungan KTP akan digencarkan dengan menambah gerai teman Ahok di mal, yang tadinya berjumlah 14 gerai menjadi 28 gerai. Singgih bahkan menantang politikus Partai Gerindra, Habibur Rahman, untuk membuktikan ucapannya yang akan lompat dari puncak Monas bila Ahok mendapatkan dukungan 1 juta KTP warga Jakarta. Kita yakin banget kita bakal dapat 1 juta KTP. Nah kan cuman masalahnya Habibur Rahman tidak percaya kalau teman Ahok itu punya physically 1 juta KTP yang utuh gitu. Tapi kita meyakinkan bahwa nanti pada saat penyerahan ke KPUD itu fisiknya nyata. Sementara memang ini kan menyangkut privasi dari keamanan masyarakat yang menyerahkan KTP ke kita kan. Jadi tapi nanti kalau saat penyerahan di KPUD kita akan menyiapkan semuanya. Kita yakin banget gitu. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Ahok itu nggak punya partai, Ahok itu nggak punya teman, sedangkan dia dilawan gitu. Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita mendirikan namanya spontan aja, teman Ahok namanya. Nggak ada yang ditutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Nah di sana tentunya sudah ada teman Ahok dan saya dikenalkan pada saat itu. Basuki Cahayapurnama bak gula yang diserbu semut-semut. Ia menjadi magnet dan membuat berbagai pihak berlomba mendekati dirinya. Terlebih sejak pria yang biasa dipanggil Ahok ini menyatakan diri akan kembali maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan alasan tersendiri, sang petahana ini rupanya lebih sreg maju lewat jalur independen. Yang menjadi motor penggeraknya adalah masyarakat yang tergabung dalam satu organisasi, yakni teman Ahok. Siapa saja sebenarnya teman Ahok yang katanya independen itu? Benarkah ada penggerak anak-anak muda yang tergabung di teman Ahok? Dan dari mana mereka mendapatkan dana sedemikian besar hingga bisa menyewa tempat di sejumlah mal besar di Jakarta? Berikut penelusuran tim Realitas.
Basuki Cahayapurnama seakan tak pernah berhenti beraktivitas. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari pagi hingga malam hari jadwal Ahok sangat padat. Seperti pada satu hari di pertengahan Maret 2016, di mana jadwal Ahok telah padat sejak pagi. Gubernur Jakarta kelahiran 29 Juni 1966 ini memang selalu ditunggu para wartawan di Balai Kota. Setiap pagi, Ahok menyempatkan menjawab pertanyaan wartawan seputar isu-isu terkini di ibu kota. Kalau dipulangkan nanti mereka ngaku nggak ada uang gimana Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov yang Oh gampang, kalau pulang kampung mah gampang. Ya. Ahok memang semakin sibuk. Apalagi sejak menyatakan diri kembali maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Ahok yang didukung Partai Gerindra sebagai wakil gubernur mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, kini mantap maju melalui jalur independen. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Sekalipun ada kemungkinan PDIP marah, tahu-tahu anak-anak ini nggak bisa ngumpulin, terus kalau ada oknum KPUD nggak profesional, dia batalin dukungan semua nih, karena potensi batalinnya gampang banget loh. Setelah menyatakan maju sebagai calon jalur independen, Ahok banyak mendapat dukungan maupun kecaman dari sejumlah kalangan. Bahkan, sikap Ahok yang maju lewat jalur perseorangan ini kemudian mempopulerkan istilah deparpolisasi. Sebenarnya ada beberapa partai politik yang melirik Ahok untuk didukung pada Pilkada 2017. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Partai ini telah bersedia mendukung Ahok tanpa syarat, bahkan jika Ahok maju melalui jalur independen sekalipun. Nasdem menyatakan akan menggerakkan konstituen, kader, hingga simpatisan partai untuk mendukung Ahok agar kembali memimpin DKI Jakarta 5 tahun mendatang. Kalau pertama yang ditemui beliau sebetulnya untuk menyampaikan, karena saya yakin kalau sama yang lain belum tentu bisa ketemu, bisa berdebatnya panjang. Jadi saya ketemu beliau, dia ngomong, ya sudahlah, kalau mau maju, mau diusung, mau didukung, Partai Nasdem dukung. Terus ini yang saya pikir ini buat saya jadi gak enak hati tadi. Dan kalau Pak Surya lagi, kalau tidak mau kenal abang lagi, kalau nggak apa-apa, karena terpilih. Nggak mau negor, nggak mau ketemu, nggak apa-apa. Yang penting Jakarta beres. Nah pada Bung Ahok, sebagai kakak saya menitip pada dirimu sebagai seorang adik. Kamu harus lebih hebat. Lanjutkan. Daripada yang berbicara ini. Nasdem bukan satu-satunya partai yang mendukung Ahok. Partai Hanura juga bersikap sama. Dan saya sudah konfirmasi waktu dengan Pak Gubernur. Beliau akan hadir bersama-sama dengan kita di kantor DPP untuk sama-sama melakukan deklarasi dukungan terhadap beliau sebagai calon gubernur yang didukung oleh Partai Hanura. Sejak menyatakan maju sebagai calon gubernur, Ahok semakin diburu pewarta, juga warga. Ia menjadi media darling. Apapun isunya, Ahok akan selalu dimintai komentar. Ahmad Dhani itu nggak kenal aku. Aku ini bukan belagu, cuma lugu, lucu belagu. Taksi Grab atau apalah, dia bikin sendiri gitu. Ini nggak mau lagi pakai ini. Boleh saja menurut saya. Berarti di Jakarta nggak ada lagi taksi resmi. Semua taksi rental perorangan, plat hitam. Boleh. Paling saya akan minta tempelin dong. Kalau kamu nggak mau tempelin, daftarnya siapa? Mobil siapa yang punya? Kamu kalau lihat Ibu Mega tuh kelihatan kok. Kalau dia lagi nggak demen ini, senyumnya beda. Kamu lihat aja senyumnya sampai.
Hari itu di pertengahan Maret 2016, Ahok menghadiri acara peresmian e-ticketing di Balai Kota Jakarta. Acara ini juga dihadiri jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Heru memang kini menarik perhatian pewarta dan masyarakat karena Ahok memilihnya sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada 2017 mendatang. Ya, pada saat itu kan sore Pak beliau selaku gubernur tentunya menelpon saya dan memanggil untuk datang ke kediamannya. Nah, di sana tentunya sudah ada teman Ahok dan saya dikenalkan pada saat itu, dan sebelumnya memang belum ada komunikasi sama sekali. Lantas ditanya macam-macam lah, termasuk kesiapan. Ya saya bilang kalau itu perintah Pak Gubernur dan Pak Gubernur tidak ada pilihan lain dan itu merupakan permintaan beliau, ya mau nggak mau ya harus dipenuhi dan memang harus ada risiko-risiko yang diambil. Ahok dan Heru sepertinya memang telah mantap maju dalam Pilkada 2017. Namun, mereka tak akan bisa maju tanpa peran para anak muda yang bergerak mencari dukungan warga Jakarta. Anak-anak muda ini bukan sekedar berorganisasi, namun dari tangan mereka lah warga Jakarta bisa ikut memberikan dukungan pada Ahok lewat tempat bernama Teman Ahok. Sejak dibentuk pada tahun 2014, relawan dari Teman Ahok ini menjadi posko bagi warga yang ingin memberikan dukungan pada Ahok. Parpol baik-baik aja dari dulu kok. Ini kan cuma saya katakan, Teman Ahok ini khawatir saya nggak dicalonin partai. Makanya mereka karena masih maju lebih dulu. Dan Teman Ahok pengen ngajak saya keluar dari parpol. Dan saya udah penuhin. Ya sudah, nasib saya sekarang ada di tangan Teman Ahok. Sebelumnya, Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP warga DKI Jakarta. Itu artinya cukup sebagai syarat maju menjadi calon independen. Namun Teman Ahok kali ini kembali bergerilya dan mulai kampanye dari awal. Sebab kini mereka secara resmi menyertakan nama Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur Basuki Cahayapurnama. Mereka butuh sebanyak 500.000 fotokopi KTP warga DKI Jakarta agar pasangan Ahok Heru lolos sebagai pasangan lewat jalur independen. Teman Ahok kini terus bergerilya untuk mencari dukungan agar meloloskan pasangan Ahok Heru ke pertarungan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Siapa yang menggerakkan mereka? Dari mana mereka mendapatkan dana? Realitas akan segera kembali. Inilah markas Teman Ahok yang berlokasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Teman Ahok menjadi naungan para relawan Ahok untuk menggalang dukungan agar Ahok bisa maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Lantai 1 gedung ini menjadi pusat komando pengumpulan dokumen dukungan bagi sang tuan rumah Jakarta. Pasca Ahok menyatakan sikap untuk maju lewat jalur independen, nama Teman Ahok menjadi hangat diperbincangkan. Tak sedikit pula yang mempertanyakan jati diri pasukan relawan ini. Ketika rame-ramenya lagi DPRD lawan Ahok itu, kita bikin acara namanya Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia tanggal 1 Maret dan tanggal 8 Maret 2015. Itu kita kepikiran gimana sih, Ahok itu kan gak punya partai, Ahok itu gak punya teman sedangkan dia dilawan gitu. Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita bikin mendirikan namanya spontan aja, Teman Ahok namanya. Enggak, aku nggak pernah bayar Cyrus dari dulu. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang ngajarin kamu ngomong? Aku sendiri. Makanya ngomongnya ngaco melulu kan, kalian demen kan? Kerja para relawan ini tak pernah lepas dari mentornya, Hasan Nasbi, yang sekaligus peminjam dana awal untuk menggerakkan kegiatan Teman Ahok.
Tak sulit bertemu dengan sang mentor, sebab faktanya sang mentor berkantor di sebelah markas teman Ahok. Nggak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Kantornya kita bikin di mana gitu kantornya. Enggak. Memang dari awal nggak ditutup-tutupi. Tapi buat kita harus fair. Siapa yang bekerja, ya itu yang harus disebut dong. Dan dalam konteks ini kan yang bekerja teman Ahok. Kita sudah perjanjian dengan anak-anak itu bahwa ya sejarah ini milik mereka. Yang menuliskan sejarah ini mereka. Kita coaching iya, kita mentor iya, kita support mereka iya. Tapi karena sejarah Jakarta Baru udah milik kita gitu. Kita dari awal itu kita di set up dengan dana 500 juta dari senior kita di Jakarta Baru sebagai dana pinjaman. Karena kita harus men-set up segalanya. Kita dipinjamkan rumah di sini semuanya. Kita harus mandiri yang pertama. Diajarkan bagaimana secara mandiri teman-teman bangun. Teman-teman punya dikasih uang segini ya teman-teman langsung bangun. Nah akhirnya kita nyetak merchandise sendiri Mbak. Kita ngutang semuanya. Akhirnya sekarang terkumpul semua dananya kembali. Dan kita kembalikan. Dan yang 500 juta untuk setup dari awal itu kita kembalikan semua. Belakangan status aset berupa rumah yang ditempati relawan teman Ahok di Geraha Pejaten dipertanyakan. Pasalnya, lahan ini ternyata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin teman Ahok, kita kan minjemin. Kalau lahan dipermasalahkan, sekarang mereka pusing sendiri dengan lahan partai-partai kan. Orang sewa kok, sementara mereka pinjam pakai itu bisa diusir kapan aja loh sama Pemda. Beda sama orang yang sewa loh. Saya kasih pinjam pakai sama mereka, tapi saya sewa ke pengelola kan gitu. Nah itu sudah lunas sampai 2017 kan. Gitu. Bukan dia nyari sendiri. Lahan juga sebenarnya nggak ada yang salah. PT nyewa dari DKI tahun 2012. Sebelumnya Saranajaya. Lalu Sirus udah nyewa waktu masih zaman Saranajaya. PT 2011. Sekarang Sirus pinjamin buat anak-anak ini, si Hasan. Kesalahan di mana? Dalam peraturan partai politik aja boleh nyewa pakai lahannya Pemda kok. Dalam laporan keuangan di website teman Ahok per Juni 2015 tercatat ada penerimaan sejumlah 500 juta rupiah. Namun nama Hasan Nasbi tak dicantumkan, hanya ditulis sebagai penerimaan pihak ketiga. Semua ini asalnya dari teman-teman di Jakarta Baru, senior kita, dari Bang Hasan Nasbi yang koordinasi, tapi setahu saya memang tidak dari beliau aja, tapi juga dari teman-teman beliau yang dikoordinir. Yang 500 di awal itu? Iya, 500 juta. Dan 500 juta itu juga kita, kalau kita mau nggak transparan, ya ngapain kita publikasikan kan ke website. Penjualan merchandise kita itu, kalau dari omset itu kita udah, dari bulan kemarin ya, catatan bulan kemarin itu kita sudah menjual hampir 30.000 kaos. Jadi kurang lebih sebenarnya untungnya udah bukan untung ya, pendapatan kita udah 3M ya. Tapi ini udah lebih lagi karena memang dalam 2 pekan terakhir banyak banget yang meminta merchandise teman Ahok. Dalam laporan keuangan, biaya sewa booth relawan mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Boleh jadi angka sewa ini muncul karena tak sedikit booth dibangun di pusat perbelanjaan mewah di ibu kota. Kalau kami mendapatkan uang transport dan hasilnya itu dari penjualan, jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta lah, seperti itu. Mungkin dari uang Teman Ahok menjadi naungan para relawan Ahok untuk menggalang dukungan agar Ahok bisa maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Lantai 1 gedung ini menjadi pusat komando pengumpulan dokumen dukungan bagi sang tuan rumah Jakarta. Pasca Ahok menyatakan sikap untuk maju lewat jalur independen, nama teman Ahok menjadi hangat diperbincangkan. Tak sedikit pula yang mempertanyakan jati diri pasukan relawan ini. Ketika rame-ramenya lagi DPRD lawan Ahok itu, kita bikin acara namanya Lawan Begala PBD di Bundaran Hotel Indonesia tanggal 1 Maret dan tanggal 8 Maret 2015. Itu kita kepikiran gimana sih Ahok itu kan nggak punya partai, Ahok itu nggak punya teman, sedangkan dia dilawan gitu.
Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita mendirikan namanya spontan aja, teman Ahok namanya. Enggak, aku nggak pernah bayar Cyrus dari dulu. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang ngajarin kamu ngomong? Aku sendiri. Makanya ngomongnya ngaco melulu kan, kalian demen kan? Kerja para relawan ini tak pernah lepas dari mentornya, Hasan Nasbi, yang sekaligus peminjam dana awal untuk menggerakkan kegiatan teman Ahok. Tak sulit bertemu dengan sang mentor, sebab faktanya sang mentor berkantor di sebelah markas teman Ahok. Nggak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Kantornya kita bikin di mana gitu kantor. Enggak. Memang dari awal nggak ditutup-tutupi. Tapi buat kita harus fair. Siapa yang bekerja, ya itu yang harus disebut dong. Dan dalam konteks ini kan yang bekerja teman Ahok. Kita sudah perjanjian dengan anak-anak itu bahwa ya sejarah ini milik mereka. Yang menuliskan sejarah ini mereka. Kita coaching ya, kita mentor iya, kita support mereka iya. Tapi karena sejarah Jakarta Baru udah milik kita gitu. Kita dari awal itu kita di set up dengan dana 500 juta dari Sinergita Jakarta Baru sebagai dana pinjaman. Karena kita harus men-set up segalanya. Kita dipinjamkan rumah di sini semuanya. Kita harus mandiri yang pertama. Diajarkan bagaimana secara mandiri teman-teman bangun. Teman-teman punya dikasih uang segini ya teman-teman harus bangun. Nah akhirnya kita nyetak merchandise sendiri mbak. Kita ngutang semuanya. Akhirnya sekarang terkumpul semua dananya kembali. Dan kita kembalikan dana yang 500 juta untuk setup dari awal itu kita kembalikan semua. Belakangan status aset berupa rumah yang ditempati relawan teman Ahok di Geraha Pejaten dipertanyakan. Pasalnya lahan ini ternyata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin teman Ahok, kita kan minjemin. Kalau lahan dipermasalahkan, sekarang mereka pusing sendiri dengan lahan partai-partai kan. Orang sewa kok, sementara mereka pinjam pakai itu bisa diusir kapan aja loh sama Pemda. Beda sama orang yang sewa loh. Saya kasih pinjam pakai sama mereka, tapi saya sewa ke pengelola kan gitu. Nah itu sudah lunas sampai 2017 kan. Gitu. Bukan dia nyari sendiri. Lahan juga sebenarnya nggak ada yang salah. PT nyewa dari DKI tahun 2012. Sebelumnya Saranajaya. Lalu Sirus udah nyewa waktu masih zaman Saranajaya. PT 2011. Sekarang Sirus pinjamin buat anak-anak ini, si Hasan. Kesalahan di mana? Dalam peraturan partai politik aja boleh nyewa pakai lahannya Pemda kok. Dalam laporan keuangan di website teman Ahok per Juni 2015 tercatat ada penerimaan sejumlah 500 juta rupiah. Namun nama Hasan Nasbi tak dicantumkan, hanya ditulis sebagai penerimaan pihak ketiga. Semua ini asalnya dari teman-teman di Jakarta Baru, senior kita, dari Bang Hasan Nasbi yang koordinasi, tapi setahu saya memang tidak dari beliau aja, tapi juga dari teman-teman beliau yang dikoordinir. Yang 500 di awal itu? Ya, 500 juta, dan 500 juta itu juga kita, kalau kita mau nggak transparan, ya ngapain kita publikasikan kan ke website. Penjualan merchandise kita itu, kalau dari omset itu kita udah, dari bulan kemarin ya, catatan bulan kemarin itu kita sudah menjual hampir 30.000 kaos. Jadi kurang lebih sebenarnya untungnya udah bukan untung ya, pendapatan kita udah 3M ya. Tapi ini udah lebih lagi karena memang dalam 2 pekan terakhir banyak banget yang meminta merchandise teman Ahok. Dalam laporan keuangan, biaya sewa booth relawan mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Boleh jadi angka sewa ini muncul karena tak sedikit booth dibangun di pusat perbelanjaan mewah di ibu kota. Kalau kami mendapatkan uang transport dan hasilnya itu dari penjualan. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta lah. Seperti itu. Mungkin dari uang penjualan merchandise. Kalau misalnya nanti penjualan merchandise-nya agak banyak, nanti kita dapat uang dari situ, uang ongkos aja. Fenomena teman Ahok ini memang unik. Ini juga diamati Kodari, pengamat politik dari Indobarometer. Memang yang menarik ketika bicara Ahok, ada kesan bahwa calon independen itu lebih terorganisir.
Makanya kemudian muncul organisasi namanya Teman Ahok ya. Dan sifatnya lebih bottom up. Artinya ada proses yang terjadi di kalangan relawan, simpatisan dari Ahok yang kemudian mengorganisir dalam sebuah wadah yang namanya Teman Ahok. Meski demikian, fenomena Teman Ahok ini memang berbeda. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat pendukung yang kini justru sukarela membeli merchandise calon. Padahal pada beberapa tahun lalu, partai politiklah yang membagikan merchandise calon. Ada pola yang berbeda antara calon independennya Ahok dengan calon independen di daerah lain atau sebelumnya. Ya, Faisal Basri dulu misalnya tidak terlalu kedengaran. Ada satu katakanlah komunitas yang hebohnya seperti sekarang begitu ya. Fenomena Teman Ahok memang menjadi keunikan tersendiri. Mereka berbeda, bergerak tanpa imbalan apa-apa dari sang petahana. Namun langkah Teman Ahok bukan tanpa tantangan. Apa yang akan dilakukan para parpol dalam menghadapi fenomena Teman Ahok ini? Realitas akan segera kembali. Para teman Ahok memang terus bergerilya mengumpulkan KTP masyarakat Jakarta. Namun perjalanan mereka tetap mendapat tentangan partai politik. Ahok memang menjadi primadona. Di mana ada Ahok, di situ menjadi pusat perhatian. Ini juga yang terjadi bagi partai-partai yang kini mulai banyak melirik Ahok. Partai PDIP yang menjadi pengusung wakil gubernur Ahok saat ini, Jarod Saiful Hidayat, sepertinya juga masih ragu-ragu mendukung Ahok atau akan mengusung calon lain di Pilkada 2017. Setiap kali kalau saya mau marah, yang jantan dong begitu. Nah saya sendiri terus bingung. Jadi kan Pak Ahok ya gitu dong, yang jantan dong. Ya ntar jawabannya gimana? Karena saya bilang saya bingung. Nah karena saya kan bukan jantan. Ya hubungan saya dengan Ibu Megawati melampaui partai politik. Nggak ada urusan dengan partai politik. Ahok memang tidak butuh siapa saja partai politik yang mendukungnya, karena ia telah memilih jalur independen untuk maju di Pilkada 2017. Dan lewat Teman Ahok, dukungan dari masyarakat sebagai syarat lolos jalur independen sedang gencar dikumpulkan. Teman Ahok. Karena ada musuh Ahok, ada sahabat Ahok, macam-macam. Kalau saya ketemu mereka sangat yakin Mei akan tercapai. Pendaftaran kan Juli akhir. Ya mereka sangat yakin Mei akan tercapai. Kami pasti akan tetap maju dengan independen dengan Teman Ahok. Kenapa kita nggak mungkin ninggalin Ahok? Karena persoalan kayak gitu. Dia yang selalu menjaga. Jadi dia punya jadwal rutin manggil kita, sekedar ngopi-ngopi, sekedar makan siang. Terus kalau anak-anak bikin acara, bikin acara anak-anak, misalnya Jokowi diundang, Ahok diundang, yang datang cuma Ahok. Pencalonan Ahok sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 mendatang memang unik. Meski dikritik tentang gaya kepemimpinannya, Ahok tetap bersikap dengan caranya sendiri. Bagi saya strategi saya sederhana, kalau mau bilang strategi ya. Bukan strategi, ini prinsip dasar mau jadi pejabat. Satu, jangan terima suap. Supaya kamu nggak membengkokkan keadilan. Yang dua, jangan berpihak. Sehingga kamu akan lempeng aja ngurusin sesuai aturan. Yang ketiga, jangan takut kehilangan nyawa atau jabatan dalam melaksanakan tugas. Karena semua ditentukan dari Tuhan. Nah kalau Bapak saya yang keempat, masih percayalah satu hal. Bahkan Nebukadnezar, kaisar raja zaman Babylon dulu, dia udah bisa ngomong, kekuasaan itu punya Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Ini prinsip amanah. Ya kan, selama kita lakukan ini, kita jujur, berkata nama perbuatan sama, kita sidik, kita gitu ya. Kita fatona, kita amanah, kita pabrik. Ya saya kira masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di Jakarta, dia bisa tahu kok mana yang benar, mana yang enggak. Kenapa kita mesti khawatir gitu. Kekuasaan di tangan Tuhan. Ahok memang fenomenal. Dimanapun ia berada, ia menjadi pusat perhatian.
Lewat teman Ahok, ia berusaha menarik perhatian warga. Langkah ini cukup berhasil, lantaran semakin banyak warga yang sukarela mengumpulkan KTP mereka untuk pencalonan Ahok. Tantangan dan rintangan memang akan dihadapi Ahok dan para pendukungnya di teman Ahok. Tapi fenomena teman Ahok menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Basuki Cahayapurnama seakan tak pernah berhenti beraktivitas. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari pagi hingga malam hari jadwal Ahok sangat padat. Seperti pada satu hari di pertengahan Maret 2016, di mana jadwal Ahok telah padat sejak pagi. Gubernur Jakarta kelahiran 29 Juni 1966 ini memang selalu ditunggu para wartawan di Balai Kota. Setiap pagi, Ahok menyempatkan menjawab pertanyaan wartawan seputar isu-isu terkini di ibu kota. Kalau dipulangkan nanti mereka ngaku nggak ada uang gimana Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov sudah Oh gampang, kalau pulang kampung mah gampang. Ya. Ahok memang semakin sibuk. Apalagi sejak menyatakan diri kembali maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Ahok yang didukung Partai Gerindra sebagai wakil gubernur mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, kini mantap maju melalui jalur independen. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Sekalipun ada kemungkinan PDIP marah, tahu-tahu anak-anak ini nggak bisa ngumpulin, terus kalau ada oknum KPUD nggak profesional, dia batalin dukungan semua nih, karena potensi batalinnya gampang banget loh. Setelah menyatakan maju sebagai calon jalur independen, Ahok banyak mendapat dukungan maupun kecaman dari sejumlah kalangan. Bahkan, sikap Ahok yang maju lewat jalur perseorangan ini kemudian mempopulerkan istilah deparpolisasi. Sebenarnya ada beberapa partai politik yang melirik Ahok untuk didukung pada Pilkada 2017. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Partai ini telah bersedia mendukung Ahok tanpa syarat, bahkan jika Ahok maju melalui jalur independen sekalipun. Nasdem menyatakan akan menggerakkan konstituen, kader, hingga simpatisan partai untuk mendukung Ahok agar kembali memimpin DKI Jakarta 5 tahun mendatang. Kalau pertama yang ditemui beliau sebetulnya untuk menyampaikan, karena saya yakin kalau sama yang lain belum tentu bisa ketemu, bisa berdebatnya panjang. Jadi saya ketemu beliau, dia ngomong, ya sudahlah, kalau mau maju, mau diusung, mau didukung, Partai Nasdem dukung. Terus ini yang saya pikir ini buat saya jadi gak enak hati tadi. Dan kalau Pak Surya lagi, kalau tidak mau kenal abang lagi, kalau nggak apa-apa, karena terpilih. Nggak mau negor, nggak mau ketemu, nggak apa-apa. Yang penting Jakarta beres. Nah pada Bung Ahok, sebagai kakak saya menitip pada dirimu sebagai seorang adik. Kamu harus lebih hebat. Lanjutkan. Daripada yang berbicara ini. Nasdem bukan satu-satunya partai yang mendukung Ahok. Partai Hanura juga bersikap sama. Dan saya sudah konfirmasi waktu dengan Pak Gubernur. Beliau akan hadir bersama-sama dengan kita di kantor DPP untuk sama-sama melakukan deklarasi dukungan terhadap beliau sebagai calon gubernur yang didukung oleh Partai Hanura. Sejak menyatakan maju sebagai calon gubernur, Ahok semakin diburu pewarta, juga warga. Ia menjadi media darling. Apapun isunya, Ahok akan selalu dimintai komentar. Ahmad Dhani itu nggak kenal aku. Aku ini bukan belagu, cuma lugu, lucu belagu.
taksi Grab atau apalah, dia bikin sendiri gitu. Ini nggak mau lagi pakai ini. Boleh saja menurut saya. Berarti di Jakarta nggak ada lagi taksi resmi. Semua taksi rental perorangan, plat hitam. Boleh. Paling saya akan minta tempelin dong. Kalau kamu nggak mau tempelin, daftarnya siapa? Mobil siapa yang punya? Kamu kalau lihat Ibu Mega tuh kelihatan kok. Kalau dia lagi nggak demen ini, senyumnya beda. Kamu lihat aja senyumnya sampai. Hari itu di pertengahan Maret 2016, Ahok menghadiri acara peresmian e-ticketing di Balai Kota Jakarta. Acara ini juga dalam konteks ini kan yang bekerja teman Ahok. Kita sudah perjanjian dengan anak-anak itu bahwa ya sejarah ini milik mereka. Yang menuliskan sejarah ini mereka. Kita coaching iya, kita mentor iya, kita support mereka iya. Tapi karena sejarah Jakarta Baru udah milik kita gitu. Kita dari awal itu kita di set up dengan dana 500 juta dari senior kita di Jakarta Baru sebagai dana pinjaman. Karena kita harus men-set up segalanya. Kita dipinjamkan rumah di sini semuanya. Kita harus mandiri yang pertama. Diajarkan bagaimana secara mandiri teman-teman bangun. Teman-teman punya dikasih uang segini ya teman-teman harus bangun. Nah akhirnya kita nyetak merchandise sendiri Mbak. Kita ngutang semuanya. Akhirnya sekarang terkumpul semua dananya kembali. Dan kita kembalikan dana yang 500 juta untuk setup dari awal itu kita kembalikan semua. Belakangan status aset berupa rumah yang ditempati relawan teman Ahok di Geraha Pejaten dipertanyakan. Pasalnya, lahan ini ternyata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin teman Ahok, nah, kita kan minjemin. Kalau lahan dipermasalahkan, sekarang mereka pusing sendiri dengan lahan partai-partai kan. Orang sewa kok, sementara mereka pinjam pakai itu bisa diusir kapan aja loh sama Pemda. Beda sama orang yang sewa loh. Saya kasih pinjam pakai sama mereka, tapi saya sewa ke pengelola kan gitu. Nah itu sudah lunas sampai 2017 ya. Gitu. Bukan dia nyari sendiri. Lahan juga sebenarnya nggak ada yang salah. PT nyewa dari DKI tahun 2012. Sebelumnya Saranajaya. Lalu Sirus udah nyewa waktu masih zaman Saranajaya. PT 2011. Sekarang Sirus pinjamin buat anak-anak ini, si Hasan. Kesalahan di mana? Dalam peraturan partai politik aja boleh nyewa pakai lahannya Pemda kok. Dalam laporan keuangan di website teman Ahok per Juni 2015 tercatat ada penerimaan sejumlah 500 juta rupiah. Namun nama Hasan Nasbi tak dicantumkan, hanya ditulis sebagai penerimaan pihak ketiga. Semua ini asalnya dari teman-teman di Jakarta Baru, senior kita, dari Bang Hasan Nasbi yang koordinasi, tapi setahu saya memang tidak dari beliau aja, tapi juga dari teman-teman beliau yang dikoordinir. Yang 500 di awal itu? Iya, 500 juta. Dengan 500 juta itu juga kita, kalau kita mau nggak transparan, ya ngapain kita publikasikan kan ke website. Penjualan merchandise kita itu, kalau dari omset itu kita udah, dari bulan kemarin ya, catatan bulan kemarin itu kita sudah menjual hampir 30.000 kaos. Jadi kurang lebih sebenarnya untungnya udah bukan untung ya, pendapatan kita udah 3M ya. Tapi ini udah lebih lagi karena memang dalam 2 pekan terakhir banyak banget yang meminta merchandise teman Ahok. Dalam laporan keuangan, biaya sewa booth relawan mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Boleh jadi, angka sewa ini muncul karena tak sedikit booth dibangun di pusat perbelanjaan mewah di ibu kota. Kalau kami mendapatkan uang transport dan hasilnya itu dari penjualan. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta lah. Seperti itu. Mungkin dari uang Teman Ahok menjadi naungan para relawan Ahok untuk menggalang dukungan agar Ahok bisa maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Lantai 1 gedung ini menjadi pusat komando pengumpulan dokumen dukungan bagi sang tuan rumah Jakarta. Pasca Ahok menyatakan sikap untuk maju lewat jalur independen, nama teman Ahok menjadi hangat diperbincangkan. Tak sedikit pula yang mempertanyakan jati diri pasukan relawan ini. Ketika rame-ramenya lagi DPRD lawan Ahok itu,
kita bikin acara namanya Lawan Begal BG di Bundaran Hotel Indonesia tanggal 1 Maret dan tanggal 8 Maret 2015. Itu kita kepikiran gimana sih, Ahok itu kan nggak punya partai, Ahok itu nggak punya teman, sedangkan dia dilawan gitu. Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita mendirikan namanya spontan aja, Teman Ahok namanya. Enggak, aku nggak pernah Cyrus dari dulu. Jadi nggak pakai konsultan politik sama dia? Makanya orang tanya sama saya, siapa yang ngajarin kamu ngomong? Aku sendiri. Makanya ngomongnya ngaco melulu kan, kalian demen kan? Kerja para relawan ini tak pernah lepas dari mentornya, Hasan Nasbi, yang sekaligus peminjam dana awal untuk menggerakkan kegiatan Teman Ahok. Tak sulit bertemu dengan sang mentor, sebab faktanya sang mentor berkantor di sebelah markas Teman Ahok. Nggak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Kantornya kita bikin di mana gitu kantor. Enggak. Memang dari awal nggak ditutup-tutupi. Tapi buat kita dihadiri jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta. Heru memang kini menarik perhatian pewarta dan masyarakat karena Ahok memilihnya sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada 2017 mendatang. Ya pada saat itu kan sore Pak beliau selaku gubernur tentunya menelpon saya dan memanggil untuk datang ke kediamannya. Nah di sana tentunya sudah ada Teman Ahok dan saya dikenalkan pada saat itu, dan sebelumnya memang belum ada komunikasi sama sekali. Lantas ditanya macam-macam lah, termasuk kesiapan. Ya saya bilang kalau itu perintah Pak Gubernur dan Pak Gubernur tidak ada pilihan lain dan itu merupakan permintaan beliau, yang mau nggak mau ya harus dipenuhi dan memang harus ada risiko-risiko yang diambil. Ahok dan Heru sepertinya memang telah mantap maju dalam Pilkada 2017. Namun, mereka tak akan bisa maju tanpa peran para anak muda yang bergerak mencari dukungan warga Jakarta. Anak-anak muda ini bukan sekedar berorganisasi, namun dari tangan mereka lah warga Jakarta bisa ikut memberikan dukungan pada Ahok lewat tempat bernama Teman Ahok. Sejak dibentuk pada tahun 2014, relawan dari Teman Ahok ini menjadi posko bagi warga yang ingin memberikan dukungan pada Ahok. Parpol baik-baik aja dari dulu kok. Ini kan cuma saya katakan, Teman Ahok ini khawatir saya nggak dicalonin partai. Makanya mereka karena masih maju lebih dulu. Dan Teman Ahok pengen ngajak saya keluar dari parpol. Dan saya udah penuhin. Ya sudah, nasib saya sekarang ada di tangan Teman Ahok. Sebelumnya, Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP warga DKI Jakarta. Itu artinya cukup sebagai syarat maju menjadi calon independen. Namun Teman Ahok kali ini kembali bergerilya dan mulai kampanye dari awal. Sebab kini mereka secara resmi menyertakan nama Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur Basuki Cahayapurnama. Mereka butuh sebanyak 500.000 fotokopi KTP warga DKI Jakarta agar pasangan Ahok Heru lolos sebagai pasangan lewat jalur independen. Teman Ahok kini terus bergerilya untuk mencari dukungan agar meloloskan pasangan Ahok Heru ke pertarungan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Siapa yang menggerakkan mereka? Dari mana mereka mendapatkan dana? Realitas akan segera kembali. Inilah markas Teman Ahok yang berlokasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Teman Ahok menjadi naungan para relawan Ahok untuk menggalang dukungan agar Ahok bisa maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Lantai 1 gedung ini menjadi pusat komando pengumpulan dokumen dukungan bagi sang tuan rumah Jakarta. Pasca Ahok menyatakan sikap untuk maju lewat jalur independen, nama Teman Ahok menjadi hangat diperbincangkan. Tak sedikit pula
yang mempertanyakan jati diri pasukan relawan ini. Ketika rame-ramenya lagi DPRD lawan Ahok itu, kita bikin acara namanya Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia tanggal 1 Maret dan tanggal 8 Maret 2015. Itu kita kepikiran gimana sih, Ahok itu kan nggak punya partai, Ahok itu nggak punya teman, sedangkan dia dilawan gitu. Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita bikin mendirikan namanya Spontan Aja, Teman Ahok namanya. Enggak, aku nggak pernah bayar Cyrus dari dulu. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang ngajarin kamu ngomong? Aku sendiri. Makanya ngomongnya ngaco melulu kan, kalian demen kan? Kerja para relawan ini tak pernah lepas dari mentornya, Hasan Nasbi, yang sekaligus peminjam dana awal untuk menggerakkan kegiatan teman Ahok. Tak sulit bertemu dengan sang mentor, sebab faktanya sang mentor berkantor di sebelah markas teman Ahok. Nggak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Kantornya kita bikin di mana gitu kantor. Enggak. Memang dari awal nggak ditutup-tutupi. Tapi buat kita harus fair. Siapa yang bekerja, ya itu yang harus disebut dong. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap menghadapi siapa saja yang menjadi lawannya saat Pilgub mendatang. Namun Ahok mengingatkan setiap bakal calon untuk tidak melakukan fitnah untuk meraih dukungan warga. Kalau mau lawan saya, kan Pak Yusuf kan orang hukum. Pakai hukum lah, nggak usah pakai isu, membangkitkan opini atau fitnah. Saya mau menggusur makam Habib. Jadi itu hati-hati, nggak boleh fitnah seperti itu, kasihan. Kasihan rakyat yang berpikiran. Makanya ini lama-lama orang bisa ribut gara-gara ada bekas pejabat, ketua umum partai Bulan Bintang lagi, yang dulu kampanye pengen mengganti sila pertama Pancasila. Jadi tolong menangkan itu gitu loh. Jangan pakai fitnah, bilang mau gusur makam, itu bahaya. Dia Pak Yusuf itu sayang, profesor kayak begitu sayang gitu. Dari Jakarta, Tari Sirziman, Arif Firmansyah, Metro TV. Teman-teman Ahok mengaku yakin mampu mengumpulkan 1 juta KTP demi mengusung Ahok maju sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah KTP warga DKI yang diterima relawan teman Ahok. Berdasarkan data dari situs Teman Ahok pada pagi tadi, jumlah KTP untuk Ahok telah terkumpul sekitar 304.000 lebih KTP dengan jumlah per hari sekitar 24.000 KTP yang diterima. Relawan yakin dapat meraih dukungan besar dari warga Jakarta hingga mencapai 1 juta KTP yang nantinya akan diserahkan ke KPUD Jakarta sebagai syarat pencalonan Gubernur DKI dari jalur independen. KPUD telah menetapkan syarat minimum pencalonan jalur independen sebanyak 532.000 KTP. Relawan teman Ahok yakin dapat mencapai target tersebut hingga bulan Mei mendatang. Relawan teman Ahok yakin mampu meraih 1 juta KTP untuk pencalonan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Teman Ahok akan menambah jumlah gerai di mal untuk menggencarkan pengumpulan KTP. Inisiator teman Ahok, Singgih Widyastono, yakin 1 juta KTP untuk mendukung Ahok dapat tercapai pada bulan Juni mendatang. Hingga Minggu sore, teman Ahok sudah mengumpulkan lebih dari 300.000 KTP dukungan. Penggalangan dukungan KTP akan digencarkan dengan menambah gerai teman Ahok di mal, yang tadinya berjumlah 14 gerai menjadi 28 gerai. Singgih bahkan menantang politikus Partai Gerindra, Habibur Rahman, untuk membuktikan ucapannya yang akan lompat dari puncak Monas bila Ahok mendapatkan dukungan 1 juta KTP warga Jakarta. Kita yakin banget kita bakal dapat 1 juta KTP. Nah kan cuman masalahnya Habibur Rahman tidak percaya kalau teman Ahok itu punya physically 1 juta KTP yang utuh gitu. Tapi kita meyakinkan bahwa nanti pada saat penyerahan ke KPUD itu fisiknya nyata. Sementara memang ini kan menyangkut privasi dari keamanan masyarakat yang menyerahkan KTP ke kita kan. Jadi tapi nanti kalau saat penyerahan di KPUD kita akan menyiapkan semuanya. Kita yakin banget gitu.
Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Ahok itu nggak punya partai, Ahok itu nggak punya teman, sedangkan dia dilawan gitu. Dan kita relawan memang harus membantu gitu kan. Akhirnya kita mendirikan namanya spontan aja, teman Ahok namanya. Nggak ada yang ditutupi juga kan. Kalau kita ingin menutup-nutupi hubungan, ya kantornya nggak usah di sini dong. Nah di sana tentunya sudah ada teman Ahok dan saya dikenalkan pada saat itu. Basuki Cahayapurnama, bak gula yang diserbu semut-semut. Ia menjadi magnet dan membuat berbagai pihak berlomba mendekati dirinya. Terlebih sejak pria yang biasa dipanggil Ahok ini menyatakan diri akan kembali maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan alasan tersendiri, sang petahana ini rupanya lebih sreg maju lewat jalur independen. Yang menjadi motor penggeraknya adalah masyarakat yang tergabung dalam satu organisasi, yakni Teman Ahok. Siapa saja sebenarnya teman Ahok yang katanya independen itu? Benarkah ada penggerak anak-anak muda yang tergabung di Teman Ahok? Dan dari mana mereka mendapatkan dana sedemikian besar hingga bisa menyewa tempat di sejumlah mal besar di Jakarta? Berikut penelusuran tim Realitas. Harus fair. Siapa yang bekerja, yaitu yang harus disebut dong. Dan dalam konteks ini kan yang bekerja teman Ahok. Kita sudah perjanjian dengan anak-anak itu bahwa ya sejarah ini milik mereka. Yang memiliki sejarah ini mereka. Kita coaching iya, kita mentor iya, kita support mereka iya. Tapi karena sejarah Jakarta Baru udah milik kita gitu. Kita dari awal itu kita di set up dengan dana 500 juta dari senior kita di Jakarta Baru sebagai dana pinjaman. Karena kita harus men-set up segalanya. Kita dipinjamkan rumah di sini semuanya. Kita harus mandiri yang pertama. Diajarkan bagaimana secara mandiri teman-teman bangun. Teman-teman punya dikasih uang segini ya teman-teman harus bangun. Nah akhirnya kita nyetak merchandise sendiri Mbak. Kita ngutang semuanya. Akhirnya sekarang terkumpul semua dananya kembali. Dan kita kembalikan dana yang 500 juta untuk setup dari awal itu kita kembalikan semua. Belakangan status aset berupa rumah yang ditempati relawan Teman Ahok di Geraha Pejaten dipertanyakan. Pasalnya, lahan ini ternyata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin Teman Ahok, nah, kita kan minjemin. Kalau lahan dipermasalahkan, sekarang mereka pusing sendiri dengan lahan partai-partai kan. Orang sewa kok, sementara mereka pinjam pakai itu bisa diusir kapan aja loh sama Pemda. Beda sama orang yang sewa loh. Saya kasih pinjam pakai sama mereka, tapi saya sewa ke pengelola kan gitu. Nah itu sudah lunas sampai 2017 kan. Gitu. Bukan dia nyari sendiri. Lahan juga sebenarnya nggak ada yang salah. PT nyewa dari DKI tahun 2012. Sebelumnya Sarana Jaya. Lalu Sirus udah nyewa waktu masih zaman Sarana Jaya. PT 2011. Sekarang Sirus pinjamin buat anak-anak ini, si Hasan. Kesalahan di mana? Dalam peraturan partai politik aja boleh nyewa pakai lahannya Pemda kok. Dalam laporan keuangan di website Teman Ahok per Juni 2015 tercatat ada penerimaan sejumlah 500 juta rupiah. Namun nama Hasan Nasbi tak dicantumkan, hanya ditulis sebagai penerimaan pihak ketiga. Semua ini asalnya dari teman-teman di Jakarta Baru, senior kita, dari Bang Hasan Nasbi yang koordinasi, tapi setahu saya memang tidak dari beliau aja, tapi juga dari teman-teman beliau yang dikoordinir. Yang 500 di awal itu? Iya, 500 juta, dan 500 juta itu juga kita, kalau kita mau nggak transparan, ya ngapain kita publikasikan kan ke website. Penjualan merchandise kita itu, kalau dari omset itu kita udah, dari bulan kemarin ya, catatan bulan kemarin itu kita sudah menjual hampir 30.000 kaos. Jadi kurang lebih sebenarnya untungnya udah bukan untung ya, pendapatan kita udah 3M ya. Tapi ini udah lebih lagi karena memang dalam 2 pekan terakhir banyak banget yang meminta merchandise Teman Ahok. Dalam laporan keuangan, biaya sewa booth relawan mencapai angka yang fantastis, yakni mencapai ratusan juta rupiah. Boleh jadi
Angka sewa ini muncul karena tak sedikit booth dibangun di pusat perbelanjaan mewah di ibu kota. Kalau kami mendapatkan uang transport dan hasilnya itu dari penjualan. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta lah. Seperti itu. Mungkin dari uang penjualan Mercedes. Kalau misalnya nanti penjualan Mercedesnya agak banyak, nanti kita dapat uang dari situ, uang ongkos aja. Fenomena teman Ahok ini memang unik. Ini juga diamati Kodari, pengamat politik dari Indobarometer. Memang yang menarik ketika bicara Ahok, ada kesan bahwa calon independen itu lebih terorganisir. Makanya kemudian muncul organisasi namanya Teman Ahok, ya, dan sifatnya lebih bottom up. Artinya ada proses yang terjadi di kalangan relawan, simpatisan dari Ahok yang kemudian mengorganisir dalam sebuah wadah yang namanya Teman Ahok. Meski demikian, fenomena Teman Ahok ini memang berbeda. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat pendukung yang kini justru sukarela membeli merchandise calon. Padahal pada beberapa tahun lalu, partai politiklah yang membagikan merchandise calon. Ada pola yang berbeda antara calon independennya Ahok dengan calon independen di daerah lain atau sebelumnya, ya. Faisal Basri dulu misalnya tidak terlalu kedengaran ada satu katakanlah komunitas yang hebohnya seperti sekarang begitu, ya. Fenomena Teman Ahok memang menjadi keunikan tersendiri. Mereka berbeda, bergerak tanpa imbalan apa-apa dari sang petahana. Namun langkah Teman Ahok bukan tanpa tantangan. Apa yang akan dilakukan para parpol dalam menghadapi